Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ben. Bagaimana kabarnya, Bu Ayu? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ben gimana? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Oh iya, kemarin Bu Ayu ada kirim WhatsApp sama saya kemarin pesan. Ada apa kira-kira, Bu Ayu? Iya, Pak Ben. Ada yang mau diceritakan ini sedikit, Pak Ben, yang mau didiskusikan dengan Pak Ben. Iya, silakan, ada apa, Bu Ayu? Jadi seperti ini, Pak Ben. Ayu mempunyai beberapa kendala nih, Pak. Ya, Nah, kendala yang pertama itu seperti kurangnya minat sesuatu belajar, Pak Ben. Di sini Ayu kan mengajarnya bahasa Indonesia. iya, Bahasa Indonesia ini selalu berada pada jam siang hari. iya, Nah, jadi misalnya jam setelah zuhur. iya, Jadi anak-anak tuh tidak konsentrasi, tidak fokus, banyak yang ngantuk, tiduran, seperti itu kejadiannya permasalahan. Masya Allah, luar biasa ya, Bu Ayu. Permasalahan Bu Ayu ini ketika mengajar kebetulan dapat jam siang. Dan siswanya ketika disuruh baca ngantuk lagi ya, Bu Ayu. Banyak yang ngantuk. Dan tidak fokus lagi. Oke. Kira-kira kalau itu permasalahan, apa tujuan pembicaraan kita hari ini, Bu Ayu? Apa yang mau Bu Ayu sampaikan kira-kira tujuannya? Sekarang tuh bagaimana motivasi siswa itu belajar di siang hari dan meningkatkan minatnya. Oh gitu. Jadi pada hari ini dalam diskusi kali ini Bu Ayu pengen agar mendapatkan solusi ya, cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak ketika jam belajar siang, kemudian agar mereka semangat belajar gitu ya Bu Ayu ya. Nah, itu seperti itulah kira-kira Pak Ben. Oke. Kira-kira apa kendalanya Bu Ayu? Kendala yang pertama tuh Pak Ben, Iya. jam pembelajaran. Jadi anak-anak itu tidak fokus. Kedua, mereka banyak izin Pak Ben, belum sholat katanya. Jadi itu mereka mau izin karena belum sholat, belum makan. Nah, pada waktu istirahat ada 40 Pak Ben untuk zuhur ini. Tapi anak-anak tuh banyak juga yang seperti itu. Lalu mereka tidak mau dan mengerjakan lagi bahasa Indonesia kan lumayan panjang kan. Iya. Mereka nggak mau, kadang ada tertidur di dalam kelas itu juga Pak Ben. Oh gitu. Ya. Luar biasa juga ya Mbak Ayu. Masa mereka tidak dalam belajar? Iya seperti itulah Pak Ben. Iya. Terus harapan Mbak Ayu kira-kira bagaimana? Kalau harapannya Ayu sama Pak Ben, pembelajaran itu berjalan dengan sangat baik. Siswa itu fokus mendengarkan, pembelajaran itu terjadilah sangat menyenangkan. Oh gitu. Bisa nggak Mbak Ayu gambarkan kira-kira menyenangkannya kayak bagaimana gitu? Jadi seperti ini Pak Ben. Siswa itu bisa mendengarkan secara aktif. Iya. Kita bekerja dengan baik dan berkolaborasi dengan temannya. Ketiga, mereka tuh fokus dalam pembelajarannya. Tapi begitu Pak Ben harapannya. Nah kalau seandainya boleh kita ukur ini Mbak Ayu. Kira-kira pembelajaran Mbak Ayu sekarang ini kalau saatnya kita nilai sudah di level berapa kira-kira Mbak Ayu? Yang Mbak Ayu rasakan nilainya berapa kira-kira? Ini baru di level 5 Pak Ben. Oh jauh ya Mbak Ayu? Iya. Oke. Terus Mbak Ayu mengharapkannya kira-kira kalau seandainya mau ditingkatkan menjadi aktif anaknya, tidak ngantuk, kira-kira level berapa kira-kira Mbak Ayu mau tingkatkan? Keinginannya itu tidak pulang muluk-muluk yang harus 10 Pak Ben yang sempurna itu. Inginnya cuma sampai di level 7 atau 8 saja Pak Ben. 7 atau 8? Iya. Berarti dari level 5 Mbak Ayu mau tingkatkan menjadi level 7 atau 8? Iya, berapa 7? Berarti Mbak Ayu mau naikkan 3 digit ya?
dari kejadian yang sekarang mau ditingkatkan menjadi 8 atau 7. Oke, kira-kira ini kan tantangannya luar biasa nih Mbak Ayu, dari 5 menjadi 8 itu kan butuh pengorbanan, butuh usaha Mbak Ayu. Kira-kira apa yang bisa Mbak Ayu usahakan agar pembelajaran Mbak Ayu itu bisa berkembang seperti itu? Baik Pak Ben, terima kasih. Mungkin yang pertama Pak Ben akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Nah, mungkin selama ini pembelajaran Ayu terlalu monoton dengan metode ceramah saja. Jadi sekarang media pembelajaran yang interaktif. Ya. Nah, kemudian mungkin menguatkan kembali keyakinan kelas Pak Ben. Ya. Mungkin keyakinan kelas yang lama itu kesepakatan itu menjadi longgar berjalannya waktu. Nah, mungkin kembali di setiap pembelajaran awal pembelajarannya Pak Ben. Oh gitu. Ada lagi kira-kira Bu Ayu yang mau Bu Ayu lakukan? Mungkin juga mencoba pembelajaran outdoor di luar kelas, karena kalau di siang hari itu di bawah pohon kayaknya lebih menarik gitu Pak Ben. Mereka tidak terlalu Iya. Nah, sekali kelas dengan nonton mungkin ingin mencoba yang di luar kelas. Oh gitu. Nah, bagus Bu Ayu. Berarti Bu Ayu sudah temukan cara ya, ada 3 cara bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dari level 7 menjadi level 8 agar anak yang pertama tadi membuat media pembelajaran yang inovatif. Kedua, Bu Ayu mau kuatkan lagi keyakinan kelasnya. Ya Pak Ben. Yang terakhir tadi Bu Ayu mau ciptakan suasana yang berbeda seperti pelajaran outdoor gitu ya Bu Ayu ya. Habis seperti itu Pak Ben. Mantap, luar biasa Bu Ayu. Tadi kan udah ada 3 solusi dari Bu Ayu. Kemudian dari 3 cara ini, kira-kira mana yang lebih prioritas Bu Ayu lakukan? Yang pertama itu Pak Ben, memberikan pembelajaran yang interaktif Pak Ben. Ya, pembelajaran yang interaktif itu yang prioritas utama. Nah ya, berarti dari 3 cara itu yang paling prioritas yang akan Bu Ayu lakukan itu adalah memberikan pembelajaran dengan media yang interaktif gitu ya. Benar Bu Ayu? Ya betul Pak Ben. Nah, kemudian kira-kira ada nggak kekuatan di skill Bu Ayu atau profesional Bu Ayu atau keahlian Bu Ayu yang bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif itu, media pembelajaran yang interaktif itu? Ya, terima kasih. Kekuatannya itu kita menggunakan media IT itu lebih cepat Pak Ben. Penguasaan media-media, aplikasi-aplikasi itu lebih mudah kalau cepat menangkap gitu Pak Ben. Contohnya Bu Ayu? Contohnya seperti penggunaan media pengeditan video, CapCut, lalu Canva. Oh gitu. Jadi ada satu buat videonya dengan CapCut, lalu pakai Canva. Ya, poin-poinnya dimasukkan ke dalam Canva dengan menarik dan interaktif mungkin Pak Ben. Nah, sejauh ini apakah Bu Ayu mampu melakukan yang itu? Membuat CapCut, video apa namanya itu pakai Canva. Nah, kira-kira mampu nggak Bu Ayu lakukan itu? Sejauh ini masih terbata-bata Pak Ben, masih satu atau 2. Tapi insya Allah kedepannya itu prioritas, karena prioritas sih Pak Ben, maka akan diusahakan kedepannya lebih baik lagi dengan belajar dengan media di YouTube atau menjawab. Nah, kemudian kira-kira karena masih terbata-bata, berapa jangka waktu yang Ibu Ayu butuhkan untuk agar keahlian itu tidak terbata-bata lagi? Seperti mungkin 1 minggu Pak Ben. 1 minggu. Oke. Kemudian nanti kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ayu? Oke, nanti mungkin yang bisa itu dari berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Ben. Kolaborasi. Atau bagaimana cara Bu Ayu meningkatkan kompetensi tadi,
membuat Canva itu gimana caranya? Mungkin dengan mengikuti seminar, webinar, atau membuka YouTube, mencek kembali. Kan di YouTube sudah banyak tersedia tuh Pak Ben. Iya. Nah, dengan mempelajarinya di sana dengan meluangkan waktu, mempelajari bagaimana cara pembuatan Canva itu di YouTube dan juga bagaimana Pak Ben. Oke. Pak Ben. Luar biasa Bu Ayu ya. Artinya Bu Ayu bisa mengandalkan kekuatan dari rekannya Bu Ayu dengan berkolaborasi ya Bu Ayu. Kemudian Bu Ayu juga tadi menambah ilmu itu secara online, belajar ya melalui diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan ya Bu Ayu. Oke. Kemudian sebesar apa komitmen Bu Ayu untuk mencapai pembelajaran, membuat media pembelajaran yang interaktif dengan Canva itu? Sebesar apa komitmen Bu Ayu? Untuk komitmen ini Pak Ben, kalau dirata-ratakan 1 sampai 10 udah 10 nih Pak Ben. Semangat. Ya Bu Ayu. 10 ya Bu Ayu? 9,5 lah Pak Ben lebih pastinya 9. Karena 10 terlalu sempurna kali ke Pak Ben. Luar biasa. 9 ya Bu Ayu? Ya. 10 luar biasa ya? Ya 10 terlalu luar biasa, nanti ternyata hasilnya kurang gitu kan. Terus siapa kira-kira yang bisa memantau Bu Ayu ini untuk meningkatkan kompetensi tadi, bisa membuat video pembelajaran yang interaktif tadi? Siapa yang bisa mengawasi Bu Ayu, mendampingi Bu Ayu untuk tetap fokus pada komitmen Bu Ayu? Skill Pak Ben. Rekan sejawat juga membantu. Yeah. Serta semua warga yang ada di lingkungan itu Pak Ben. Lingkungan sekolah. Oh gitu, oke. Terus bagaimana cara Bu Ayu bisa memastikan teman itu bisa membantu Bu Ayu, mengawasi Bu Ayu selama 1 minggu ke depan itu Bu Ayu memang betul-betul bisa meningkatkan Canva Bu Ayu? Bagaimana caranya Bu Ayu? Mungkin setelah ini berkoordinasi dengan pihak atasan itu Pak Ben. Iya. Nah, setelah berkoordinasi kan nanti dibikinkan jadwal. Nanti Bapak atau Ibu akan mengkontrol secara berkala. Oh gitu. Mantap itu Pak Ayu. Berarti dari kedatangan Bu Ayu tadi kira-kira kita sudah pertama tadi kita sudah tetapkan tujuan, sudah kita identifikasi masalahnya, kemudian sudah kita atur rencana aksinya, kemudian sudah kita tetapkan keputusannya. Kemudian apa yang bisa Bu Ayu simpulkan dari coaching kita kali ini, Pak? Yang bisa Ayu simpulkan Pak Ben, kalau dalam pembelajaran itu kita harus menggunakan media yang interaktif supaya anak-anak tidak bosan. Iya. Harus belajar lagi secara mandiri maupun berkolaborasi dengan teman-teman karena perkembangan zamannya Pak Ben. Iya. Ketiga itu kita sebelum kelas harus buat kembali keyakinan kelas kita. Iya. Akan mungkin untuk siswa kita Pak Ben. Oh gitu. Itu kesimpulannya Bu Ayu? Iya. Sekarang setelah Bu Ayu bercerita dari awal tadi sampai sekarang, bagaimana perasaan Bu Ayu? Apakah sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Ayu? Alhamdulillah nih Pak Ben, terima kasih banyak Pak Ben. Setelah bercerita dengan Pak Ben, yang tadinya gak butuh apa ya solusinya, apa ya masalahnya, akhirnya sudah terbuka sedikit-sedikit Pak Ben. Alhamdulillah Bu Ayu. Nah, ya alhamdulillah terdapat masalahnya, perasaannya bisa berbagi agak plong gimana gitu Pak Ben. Nah, yang tadinya beban gitu, kenapa ya anak ini kok bisa tidur terus pas jam siang? Iya. Nah, ternyata ada beberapa permasalahannya juga. Oke. Terus bagaimana perasaan Bu Ayu ketika bercoaching sama saya? Alhamdulillah Pak Ben, perasaan sangat senang sekali. Oke, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang mau Bu Ayu sampaikan? Tidak ada Pak Ben, rasa sudah cukup saat ini. Oke, kalau saja memang tidak ada lagi yang Bu Ayu butuhkan solusi dari permasalahan-permasalahan Bu Ayu, berarti kita cukupkan pertemuan kita ya Bu Ayu. Oh iya Pak Ben.
Oke, terima kasih Bu Ayu. Dan kali kalau seandainya Bu Ayu masih ada yang mau dibicarakan, bisa pancing sama saya lagi. Iya Pak Ben, nanti setelah ini kan diterapkan nih Pak Ben permasalahan ini nanti setelah ini Ayu beritahukan perkembangannya setelah Pak Ben. Pak Ben kayaknya setelah diterapkan ini oke. Kalau lainnya oke. Oke, terima kasih Bu Ayu atas kesediaan Bu Ayu pancing sama saya. Mungkin kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ben siang ini? Alhamdulillah sehat Bayu. Secara fisik, namun secara batin ada yang unik-unik yang mengganjal dalam kepala saya nih Bayu. Oh gitu. Ya seperti Pak Ben sudah WA kan kemarin ya Pak, saya mau dikomunikasikan nih sama Ayu katanya. Iya benar. Benar ya Pak Ben? Iya. Oke, silakan nih Pak Ben, jangan sungkan-sungkan, mulai aja ceritanya. Oke. Saya malu sebenarnya ceritanya Bu Ayu. Enggak apa-apa Pak Ben. Oke, baik. Oh gini Bu Ayu. Saya kan jadi guru sudah dari tahun 2010 Pak. 2010. Oke. Saya mampu bidang studi bahasa Arab. Kemudian selama ini saya mengajar anak IPS dan anak IPA Bu Ayu. Selama ini saya mengajar itu Bu Ayu. Namun sekarang di tahun 2023 ini saya mengajar di kelas bahasa Bu Ayu. Baru kali ini saya mengajar di kelas bahasa Bu Ayu. Asumsi saya mengajar di kelas bahasa itu hasilnya tentu jauh lebih baik Bu Ayu. Gaya belajar anak bahasa ini mungkin jauh lebih baik Bu Ayu. Jadi ketika saya bandingkan antara anak bahasa dengan anak IPA, itu kenyataannya lebih bagus gaya belajar anak IPA dalam belajar bahasa asing, khususnya bahasa Arab Bu Ayu, ketimbang. Oke, Pak Ben. Oke, Pak Ben, berarti di sini permasalahannya sama Pak Ben tentang gaya belajar anak bahasa. Ya Pak Ben? Iya Pak Ayu. Nah, menurut Pak Ben nih, tujuan dari bincang-bincang kita pada hari ini apa ya Pak Ben? Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi Bu Ayu, saya sebenarnya kecewa ini. Kenapa anak bahasa ini kok kurang aktif gaya belajarnya dibandingkan dengan anak IPA. Jadi tujuan dari bincang-bincang kali hari ini yaitu saya pengen temukan cara bagaimana saya bisa mengupgrade kemampuan gaya belajar anak bahasa ini, khususnya dalam belajar bahasa asing yaitu bahasa. Oke. Bagaimana caranya mengupgrade kemampuan gaya belajar anak bahasa terutama dalam bahasa Arab, betul Pak Ben? Iya benar sekali Pak Ayu. Nah mungkin sejauh ini nih apa saja sih kendala yang Pak Ben alami di dalam kelas bahasa tersebut? Iya. Saya ketika masuk kelas itu Bu Ayu, karena saya mengajarkan bahasa Arab, saya memang menggunakan bahasa Arab itu mulai dari tahap Bu Ayu. Ketika saya masuk kelas, saya ucapkan Assalamualaikum. Kemudian ketika saya tanyakan kabarnya, kaifa halu, kemudian selamat datang ahlan wa sahlan. Kemudian saya ngomong mulai pembelajaran dengan bahasa Arab. Nah, ketika saya menerapkan pembelajaran bahasa Arab itu, ngomong bahasa Arab itu dari awal sampai akhir Pak Ayu, saya tidak temukan feedback dari anak itu Pak Ayu. Harusnya ketika saya mengajarkan kelas bahasa itu, mereka langsung respon harusnya pembicaraan saya Pak Ayu. Kenyataannya tidak Pak Ayu. Ini kendalanya Pak Ayu. Oke, berarti kendalanya kini yang Ayu tangkap pertama, Pak Ben sudah mulai menerapkan pembelajaran bahasa Arab yang berbasis dengan bahasa gitu ya Pak Ben. Iya. Cuman anak-anak tidak ada feedbacknya, respon baliknya. Iya benar Bu Ayu. Lalu
kemudian terjadinya monoton dalam kelas ya Pak Ben. Iya, komunikasinya satu arah. Bu. Komunikasi satu arah, berarti pasif dalam pembelajaran jadinya Pak Ben. Iya, benar sekali. Bu. Oke, dari masalah yang Pak Ben ceritakan sebentar ini, apa saja sih harapan yang ingin Pak Ben ambil atau Pak Ben inginkan untuk anak murid Pak Ben? Oh, kalau Khususnya bahasa ya Pak Ben? ya benar. Kalau masalah harapan, saya dulu pernah bercita-cita, Bu Ayu. Bagaimana dengan bahasa itu mampu kita menggenggam dunia. Ini harapan saya. Ya, dengan kemampuan bahasa asing, mereka bisa melanglang buana keliling dunia. Khususnya karena bahasa ini mereka mampu pergi ke Arab, gitu, Bu Ayu. Nah, harapan saya pembelajaran ini janganlah satu arah. Ketika saya ngomong berbahasa Arab, mereka feedbacknya dengan bahasa Arab juga, bukan dengan bahasa Minang, bukan dengan bahasa Padang atau bahasa Indonesia, Bu Ayu. Jadi harapan saya ingin terjadi komunikasi dua arah dengan bahasa Arab. Oke, sesuai dengan harapan dan tujuan Pak Ben tadi ingin menggenggam dunia dengan bahasa ya Pak Ben? Iya. Berarti Pak Ben ingin anak-anak Pak Ben untuk memang lancarlah dalam berbahasa Arab walaupun masih terbata-bata ke Pak Ben? Iya, benar sekali, Bu Ayu. Nah, menurut Pak Ben nih skalanya nih dari 1 sampai 10, anak-anak Pak Ben ini sudah mencapai skala berapa dia Pak Ben levelnya? Kalau saya nilai sekarang itu dari kemampuan yang ada saat ini ya, Bu Ayu ya. Anak-anak saya itu masih berada di level 5 kayak. Di level 5? Berarti di level 5 itu masih rendah ya Pak Ben? Iya, sangat rendah sekali, Bu Ayu. Nah, yang Pak Ben inginkan untuk dicapai oleh anak-anak ini level berapa Pak Ben? Harapan saya sih sebenarnya saya ingin anak-anak ini berada di level 9, Bu Ayu. Mereka mampu menggunakan bahasa itu baik lisan maupun tulisan, Bu Ayu. Jadi saya maunya di level 9. Mungkin harapan ini terlalu tinggi ya, Bu Ayu. Iya, nggak apa-apa Pak Ben. Di level 8 mungkin kalau saya memang nggak sanggup mencapai ke level 9, minimalnya saya anak-anak itu bisa berada di level 8. Wah, bagus sekali ya Pak Ben. Sesuai dengan cerita Pak Ben yang ingin levelnya itu naik ke level 9. Iya. 8. Ini sangat, kalau dibilang ini sangat luar biasa kerja keras Pak Ben ke depannya nih. Iya, Pak ya. Nah, setelah Pak Ben bilang mau inginnya nih level 9. Iya. Apa rencana Pak Ben ke depannya supaya anak-anak ini bisa sampai ke level 8 ataupun 9 itu Pak Ben? Oke. Karena kendalanya sudah saya alami dan saya memang pernah memikirkan rencana-rencana di Bali bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, saya pernah kepikiran Bu Ayu mendownload video, kemudian video itu dari notif aslinya Bu Ayu, penulisnya, artinya dari orang Arab itu langsung Bu Ayu. Saya download videonya, kemudian nanti saya coba presentasikan di depan, saya putar videonya di depan anak-anak itu Bu Ayu. Itu yang pertama Bu Ayu. Yang kedua, saya mungkin buatkan lagi keyakinan kelasnya Bu Ayu. Karena dulu kami memang pernah buat keyakinan kelas bahwasanya kelas bahasa meyakini bahwasanya berbahasa itu wajib dan penting untuk masa depan. Jadi keyakinan kelasnya sudah kami buat dulu seperti itu Bu Ayu. Nah, sekarang mungkin saya harus buatkan lagi keyakinan kelas itu Bu Ayu. Kemudian yang ketiga, saya pernah pikirkan mungkin ya Bu Ayu, setiap malam kami kan ada grup kelas itu Bu Ayu. Nah, mungkin malam saya akan kirimkan 2 kosakata Bu Ayu. Saya kirimkan 2 kosakata setiap malam. Kalau seandainya 1 minggu mereka sudah mampu menguasai 14 buah kosakata Pak Yu. Kalau seandainya 12 sudah 2 minggu, mereka pasti menguasai 14 buah kosakata Pak Yu. Artinya nanti ketika sebulan mereka sudah mampu menguasai banyak kosakata Pak Yu. Sehingga dalam pembelajaran mereka mampu memfeedback atau merespon sehingga terjadi komunikasi dua arah Bu Ayu. Saya terpikirkan bagi saya Bu Ayu. Oke Pak Ben, berarti perencana Pak Ben ke depannya tadi sudah penguatan
keyakinan kelas kembali, lalu Pak Ben akan menggunakan video langsung dari native speakernya ya Pak Ben. Ya benar sekali Bu Ayu. Kemudian Pak Ben juga berencana ini sangat hebat sekali Pak Ben dengan mengirimkan 2 kosakata Iya benar. hari. Nah Pak Ben, dalam waktu dekat ini rencana apa yang ingin Pak Ben realisasikan? Atau besok kah? Ataukah bulan depan kah? Apa yang ingin kali ini ya Pak Ben? Langkah awal apanya? Iya, dari 3 rencana tadi Bu Ayu, karena rencana awal apa yang Bu Ayu suruh ya, yang Bu Ayu rekomendasikan, mungkin yang paling cepat, yang paling mudah saya lakukan saat ini adalah mengirimkan 2 kosakata ke dalam grup WhatsApp mereka setiap hari Bu Ayu. Mungkin malam saya kirimkan 2 kosakata. Ini yang paling mudah saya lakukan saat ini Bu Ayu. Oke. Berarti Pak Ben akan mengirimkan 2 kosakata setiap malam ke grup WhatsApp-nya. Semua kelas bahasa itu punya grup WhatsApp-nya Pak Ben? Iya Bu Ayu, benar Bu Ayu. Itu yang paling Bu Ayu. Yang paling mudah saya lakukan. Paling mudah ya Pak Ben? Iya Bu Ayu. Buat grup WhatsApp-nya? Ya benar Bu Ayu. Oke. Berarti di sini hanya butuh dari konsisten Pak Ben mengirim 2 kosakata setiap hari. Kita melakukan rencana-rencana lainnya. Iya. Ya Pak Ben? Iya Bu Ayu. Nah Pak Ben, di sini kita rencananya sudah, harapan Pak Ben sudah, identifikasi masalah juga sudah. Kira-kira nih Pak Ben, siapa yang akan membuat Pak komitmen melakukan rencana yang Pak Ben sudah jabarkan tadi? Iya. Begini Bu Ayu. Saya kan di sekolah ada 2 guru bahasa Arab Bu Ayu. Iya Pak Ben. Nanti saya komunikasikan sama guru itu bahwasanya saya melakukan langkah-langkah ini loh untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa. Nanti saya gabungkan guru tersebut dalam grup WhatsApp dan saya memang minta sama Bapak itu untuk mengingatkan saya Bu Ayu. Kalau seandainya saya lupa, misalnya malam itu kirimkan kosakata, saya minta beliau yang mengingatkan, Pak Ben, belum kirim kosakata hari ini ya Pak Ben. Saya mungkin itu mungkin yang bisa ya saya lakukan Bu Ayu. Kemudian bisa satu lagi Bu Ayu, bisa jadi saya minta salah satu siswa yang paling hebat bahasa Arabnya untuk mengingatkan saya Bu Ayu. Ini Bu Ayu. Jadi ada 2 mungkin Bu Ayu, 1 guru, 1 siswa Bu Ayu. Berarti yang membantu Pak Ben untuk komitmen bahasa Arab satunya lagi, Iya. kedua siswa. Karena udah itu Pak Ben, siapa yang akan mengontrol rencana Pak Ben ini? Iya, mungkin teman saya itu bisa Bu Ayu. Teman saya, kemudian siswa saya tersebut, saya minta mereka untuk mengontrol saya Bu Ayu. Cuman 2 itu aja Pak Ben? Bisa jadi salah satunya saya minta, karena saya ini Bu Ayu, bagian dari MGMP bahasa Arab Bu Ayu, bisa jadi nanti saya gabungkan salah satu guru bahasa Arab di sekolah-sekolah lain dalam grup saya Bu Ayu untuk mengingatkan saya Bu Ayu. Sehingga saya semakin termotivasi Bu Ayu. Oke Pak Ben, mungkin semoga ya rencana Pak Ben yang sedikit bisa menjadi 10, 20 sehingga anak itu bisa menjadi lebih kooperatif di dalam kelas. Iya benar. Iya benar. Ya Pak Ben? Ya Bu Ayu. Mungkin dari cerita-cerita ini sedikit-sedikitnya ada terlepas juga beban Pak Ben ya Pak Ben. Alhamdulillah. Ketika saya sudah bercerita sama Bu Ayu, rasanya plong bagaimana Bu Ayu. Sebenarnya Bu Ayu sudah tuntun saya. Mungkin tadi ada 3 rencana bagi saya, tapi dari rencana 3 itu Bu Ayu kuatkan saya menemukan 1 rencana yang terbaik. Saya akhirnya fokus pada 1 rencana itu Bu Ayu. Oke Pak Ben. Menurut Pak Ben dari bincang-bincang kita ini apa kesimpulan siang hari ini Pak Ben? Yang pertama sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi Bu Ayu, saya temukan gaya belajar anak bahasa yang harusnya lebih baik daripada gaya belajar anak IPA Bu Ayu. Kenyataannya tidak saya temukan seperti itu Bu Ayu.
Justru yang lebih baik itu anak IPA dibandingkan dengan anak bahasa. Harusnya lebih baik anak bahasa. Kemudian saya berusaha dengan bantuan Bu Ayu menemukan cara bagaimana mengupgrade kemampuan atau gaya bahasa anak bahasa ini Bu Ayu, khususnya dalam berbahasa Arab Bu Ayu. Alhamdulillah saya temukan solusinya Bu Ayu. Salah satunya adalah mengirimkan 2 kosakata setiap malam Bu Ayu. Dengan continue mengirimkan 2 kosakata setiap malam, akhirnya mampu mereka menguasai beberapa buah kosakata dalam seminggu atau sebulan, sehingga kedepannya mereka punya kosakata untuk merespon pembicaraan saya Bu Ayu. Ini cukup bagus sekali Bu Ayu, luar biasa Bu Ayu. Itulah kesimpulan Bu Ayu. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Pak Ben setelah kita bincang-bincang pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu Ayu, saya sangat senang sekali Bu Ayu mendapatkan solusi yang terbaik. Saya rasa bagaimana lepas dari beban-beban yang barangkali saya mungkin kemarin itu pikirkan sendiri-sendiri saja. Sekarang ketika saya berbagi sama Bu Ayu, setidaknya Bu Ayu sudah bantu saya menguatkan potensi yang ada sama diri saya Bu Ayu. Alhamdulillah saya sangat plong rasanya hari ini Bu Ayu. Alhamdulillah Bu Ayu. Alhamdulillah kalau gitu Pak Ben bisa membantu Pak Ben ya. Nah Pak Ben, kita sudah dapat nih kesimpulannya. Sudah dari tujuan kita tadi ya Pak Ben? Ya. Nah Pak Ben, mungkin ada lagi nggak yang mau Pak diskusikan dengan Ayu? Alhamdulillah nggak ada lagi Bu Ayu. Terima kasih banyak Bu Ayu. Nah semoga nanti rencana yang Pak Ben kita diskusikan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Pak Ben. Ya, terima kasih Bu Ayu. Kalau memang tidak ada di sini, Ayu mohon izin pamit. Tapi sebelumnya Pak Ben, Ayu tunggu nih konfirmasi dari Pak Ben. Sudah kirim grup WhatsApp atau belum gitu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ya. Kalau ada kendala lagi, Pak Ben boleh kontak dan hubungi Ayu kembali ya Pak Ben. Ya, terima kasih Bu Ayu. Kalau tidak ada, Ayu mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.